Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, wilujeng enjing sadaya. Kumaha kabarna? Bapak harap hidup sadaya sarehat jeung oge pastina kudu semangat belajar ya. Sateuacan urang diajar poe ayeuna, mangga urang ngadoa ka Gusti Allah heula. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Semoga orang sadaya dipasihan kemudahan ku Gusti Allah nalika belajar. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang sisindiran. Sisindiran nyaeta omongan atawa caritaan anu eusina dibalibirkeun atawa anu henteu langsung kana maksudna. Lamun dina bahasa Indonesia mah sisindiran teh pantun tea. Berdasarkan isinya, sisindiran atau pantun dibedakan menjadi 1. Papatah atau nasihat, sisindiran yang isinya nasihat. 2. Silih asih, sisindiran yang isinya menggambarkan rasa suka terhadap orang lain. 3. Heureuy, banyol atau sesebred, sisindiran yang isinya berupa candaan yang dapat mengundang tawa. Berdasarkan bentuknya, sisindiran dibagi menjadi 1. Paparikan, 2. Rarakitan, dan yang ketiga wawangsalan. 1. Paparikan, yaitu sisindiran di mana suara pada tiap akhir kalimatnya hampir sama. Contoh, aya manuk dina pager, nasukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter, kudu getol ka sakola. Jika diperhatikan, dalam sisindiran paparikan ada 4 baris. Baris 1 dan 2 disebut cangkang, baris 3 dan 4 disebut eusi. Dalam tiap baris pada umumnya dibangun oleh 8 engang. Mari kita teliti lagi. Dua, rarakitan. Hampir sama dengan paparikan, baik purwakantinya maupun cirinya. Yang membedakannya adalah dalam sisindiran rarakitan ada kalimat yang diulang-ulang atau berpasangan. Contoh, tibatan mawa pedang, mendingge mawa ragaji. Tibatan ulin begadang, mendingge diajar ngaji. Kata tibatan di baris pertama diulangi lagi di baris ketiga. Begitu pula kata mendingge di baris kedua diulangi lagi di baris keempat. Itulah sebabnya sisindiran ini disebut rarakitan, karena berpasangan. 3. Wawangsalan. Walaupun termasuk sisindiran, wawangsalan punya bentuk yang berbeda dengan paparikan dan rarakitan. Wawangsalan hanya dibangun oleh 2 baris saja. Baris pertama merupakan cangkang dan baris kedua merupakan isi. Contoh, alat ngitung di pencetan, imah gede tapi kotor. Jika dilihat sekilas, antara cangkang dan esi tidak ada hubungannya atau kurang nyambung. Akan dapat dimengerti jika sudah tahu wangsalnya atau isinya. Menurut kalian, alat hitung yang bisa dipencet itu apa ya? Ya benar, kalkulator. Jadi, wangsalnya adalah kalkulator. Karena belakangnya tor, maka baris kedua pun belakangnya tor. Contoh lainnya, kota nusum hujan, jadi jelema ulah bangor. Menurut kalian, wangsalnya apa ya? Kota yang sering hujan? Ya, Bogor. Jadi, wangsalnya adalah Bogor. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Bagi yang sudah menonton, silakan ketik nama
dan kelas di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.